Rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ayo Allah. Setelah sama-sama kita selesai membaca Al-Quranul Karim, surah Al-Mulk. Semoga apa yang kita baca, kemudian apa yang kita niatkan tadi di awal, Allah kabul semuanya. Dan juga Al-Quranul Karim yang kita baca, semoga menjadi syafi'an li ashabih, yaitu menjadi syafaat bagi yang membacanya. Ya kan? Kita kan termasuk orang yang membacanya nih, alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan nanti di akhirat Al-Quran itu akan menjadi hujjah buat kita. Akan menjadi saksi bahwasanya kita ini pernah membacanya dan mempelajarinya ketika di dunia. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang dua hal sederhana tetapi pahalanya atau ganjarannya itu paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi jahin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hambanya itu ya menciptakan hambanya di dunia itu yaitu untuk beribadah. Yang kita ketahui bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah. Tapi berbicara tentang ibadah itu banyak jenis. Ibadah itu sangat banyak jenis. Ya. Yang kita tahu secara garis besar yaitu sholat, kemudian puasa, berzakat, berhaji, yang termasuk ke dalam rukun Islam yang kita percayai. Itu adalah amalan-amalan yang global. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga mempunyai amalan atau hal-hal yang menurut kita itu tidak begitu berat, ya sederhana amalan itu, tetapi di sisi Allah, bagi Allah itu amat besar. Apa saja itu? Dikatakan di dalam kitab Nasaihul Ibad, ya, bahwasanya dikatakan dalam kitab itu ada sebuah hadis menerangkan as-sultan la syai'un afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u bil muslimin. Dikatakan dalam hadis tersebut bahwasanya ada dua hal yang paling utama, ya, atau dua hal dan tidak ada yang paling utama dari dua hal ini, gitu loh. Mempunyai penempatan khusus di sisi Allah dua hal ini. Apa saja itu? Al-imanu billah, yang pertama itu beriman kepada Allah. Wan naf'u bil muslimin, dan bermanfaat bagi kaum muslimin. Al-imanu billah, bahwasanya iman itu secara bahasa itu artinya percaya. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, kemudian yang kedua, wan naf'u bil muslimin, bermanfaat bagi umat muslim. Kemudian juga dijelaskan di dalam kitab yang sama turunan atau penjelasan dari hadis tersebut. Ya, dua hal itu kan iman dan bermanfaat bagi kaum muslimin. Itu yang pertama, man asbaha la yanwi zalimu ala ahadin ghafara lahu ma junnin wa man asbaha yanwi nasratul mazlum wa qada'a hajatin kanat lahu ka'ajrin hajjatin mabruratin. Bahwasanya siapa orang ya berniat
Man asbaha la yanwi al-zalimu. Siapa orang yang berniat ingin membantu, ya, orang-orang yang terzalimi. Nasratal mazlum, yaitu menolong orang-orang yang terzalimi. Kemudian waqada hajatin, dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang terzalimi itu. Kanat lahu, maka balasan bagi orang yang berniat dan membantu orang tersebut, ka'ajrin hajatin mabruratin, yaitu balasannya atau ganjarannya itu seperti pergi haji yang berpahala mabrurah. Berpahala mabrurah, yang sangat besar pahalanya. Jadi karena kita menolong saudara-saudara kita, ya, menolong saudara-saudara kita yang terzalimi, yang dalam kesusahan, kemudian kita membantu hajat hidup mereka. Hajat hidup mereka itu tidak melulu tentang masalah harta, ya. Misalnya kita bergaul dengan mereka, kita berinteraksi, sharing dengan mereka, kita bertukar pikiran, kita memberi masukan, itu juga dihitung qada al-hajah, yaitu memberikan masukan, memenuhi hal-hal yang mereka butuhkan. Jadi tidak melulu tentang uang yang harus kita bantu kepada mereka, yaitu termasuk membantu dengan uang, dengan harta kita, dengan makanan, itu termasuk. Tetapi tidak melulu hanya tentang itu. Kita berbuat baik dengan mereka, berkata yang baik kepada mereka, memberi masukan yang baik, itu juga termasuk qada al-hajah, yaitu memenuhi kebutuhan mereka. Nah, itu. Kemudian dilanjutkan, ahabbul ibadallahi ta'ala anfa'un nasu linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bermanfaat linnas, bagi manusia lainnya. Jadi Allah cinta banget sama orang-orang atau hambanya yang bisa bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Kemudian juga dilanjutkan wa afdalul a'mali idkhalus surur, dan seutamanya atau paling utamanya amal dari sekian banyak amal. Di sini amal ini bentuknya jamak, banyak, bukan satu amal tapi banyak amal. Wa afdalul a'mal, dari sekian banyak amal yang paling utama diantaranya adalah idkhalus surur ala qalbil mu'minin. Ya, yaitu apa? Membuat hatinya dia itu jadi senang. Idkhalus surur artinya memasukkan kesenangan ala qalbi. Ya. Memasukkan kesenangan itu artinya kita membahagiakan dia dengan apa? Ya dengan apa yang kita bisa lakukan. Kalau misalnya kita bisa membantu mereka dengan harta, kita bantu saudara kita dengan harta. Kalau misalnya mereka hanya butuh masukan dari kita, pendampingan dari kita, kita bantu dengan pendampingan dan saling sharing seperti itu. Nah, itu disebut namanya idkhalus surur, yaitu membuat hati orang berbahagia. Kemudian yatrudu anhu jau'an au yakshif anhu karaban au yaqdinan. Kemudian apa? Menghilangkan, ya, daripadanya itu kelaparan. Kalau misalnya saudara kita itu sedang dalam kesusahan, ya, atau ekonominya sedang di bawah, kita hilangkan kelaparannya, kita bantu dengan kita memberi sedekah kepada mereka. Atau yakshifu anhu karaban, atau kita memberikan masukan kepada mereka, memberikan jalan keluar atas dari masalah mereka.
au yaqdi lahu dainan, atau melunasi, membantu mereka untuk melunasi utang-utang mereka. Nah, dari di antara yang disebutkan ini adalah itu adalah paling utamanya amal, paling utamanya amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu cinta sama hamba yang bisa manfaat bagi umat muslim yang lainnya. Turunannya itu tadi, idkhalus surur, memberikan hati orang lain bahagia atas perangainya, atas perlakuan dirinya. Kemudian juga memberikan saudaranya itu makan apabila dalam keadaan lapar. Kemudian memberikan jalan keluar atas segala masalah yang sedang dialaminya. Atau juga memberikan dia itu, kita memberikan atau membantu mereka untuk melunasi hutang-hutang mereka. Nah, itu adalah hal-hal yang sederhana, tapi di sisi Allah itu sangat besar ganjarannya. Ya kan? Afdalu a'mal, dikatakan itu paling utamanya amal. Jadi kita ini hidup di dunia itu tidak hanya membangun komunikasi, ya, hubungan kepada Allah saja, bukan hanya kepada Allah, tapi kita juga dituntut untuk membangun komunikasi yang baik ada sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas, menjaga hubungan baik kepada Allah dengan melaksanakan syariatnya semua, menjauhkan segala larangannya, dan juga membangun hubungan baik juga kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak hanya kepada satu iman, sesama iman, ya, artinya sesama muslim, tapi juga kepada beragama lainnya. Pada non muslim juga sama, kita harus menjaga hubungan baik, membangun komunikasi yang baik. Ya, itu yang diperintahkan Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa bisa melaksanakan hubungan baik kepada Allah. Tentunya itu kalau berbicara hubungan baik kita dengan Allah itu kan privacy. Artinya hanya kita yang mengetahui bagaimana kita ini kepada Allah. Ya, apakah kita sholat atau tidak, itu kan hanya kita yang tahu. Ya enggak? Orang lain nggak bisa mendikte kita. Dan nggak mungkin juga menanyai kan, nanya-nanya. Kamu udah sholat atau belum? Kalau belum, sholat gitu. Nggak mungkin kan? Itu benar-benar privacy, benar-benar hubungan kita sama Allah. Hanya kita yang mengetahui diri kita terhadap Allah. Yang bisa kita ketahui adalah bagaimana hubungan kita kepada sama manusia yang lainnya, terutamanya kepada sama muslimin. Bagaimana kita menjalankan kehidupan ini? Ya, membawa manfaat nggak buat mereka? Memberikan kesenangan nggak pada mereka? Jangan sampai adanya kita itu manfaatnya kurang, ya. Padahal kita mampu melakukan hal-hal yang bermanfaat, tapi kita nggak kerjakan. Ya, seperti tadi yang saya bilang bahwasanya membantu itu nggak melulu dengan harta, dengan uang, ya kan? Kita bisa hati orang lain senang aja dengan ucapan kita, itu udah termasuk amalan yang paling utama di sisi Allah. Membuat hati mereka itu gembira itu amalan yang dahsyat, ya kan? Nah, oleh karenanya mari kita jangan bosan-bosan untuk membantu sesama muslimin, ya, saudara-saudara kita dengan apapun yang kita miliki. Kalau kita mampu dengan harta, lebih baik kita beri mereka bantuan dengan harta. Kalau belum mampu, kita bantu mereka dengan tenaga kita. Kalau belum bisa, kita bantu mereka dengan sumbangsih pikiran kita. Semoga itu menjadi catatan dan amalan baik buat diri kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mungkin kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.